Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, ketika rudal-rudal melintas di langit beberapa negara dan sejumlah bandara internasional sempat ditutup, dunia sempat bertanya-tanya, apakah ibadah haji tahun 2026 masih bisa dilaksanakan? Bukan tanpa alasan, penerbangan terganggu, jalur udara tidak sepenuhnya aman, bahkan beberapa negara di sekitar Arab Saudi menghentikan operasional bandara mereka. Situasi ini tentu membuat banyak calon jemaah haji diliputi rasa cemas. Sudah menunggu bertahun-tahun, sudah mempersiapkan biaya, tenaga, bahkan harapan besar untuk menjadi tamu Allah. Namun semua itu seakan berada di ujung ketidakpastian. Tapi hari ini, perlahan jawaban itu mulai jelas. Pemerintah memastikan, Haji 2026 insya Allah tetap berjalan. Sebuah kabar yang tentu melegakan. Namun, di balik kabar baik ini, ada satu pertanyaan penting yang justru sering kita abaikan. Kalau haji jadi berangkat, apakah kita benar-benar sudah siap? Bukan hanya siap koper, bukan hanya siap dokumen, tapi siap secara fisik, siap secara mental, dan yang paling penting, siap secara spiritual. Karena faktanya, banyak yang berangkat, tapi tidak semuanya benar-benar siap menjadi tamu Allah. Dan disinilah perbedaan antara sekadar pergi haji dengan benar-benar menjalani ibadah haji. Di video ini, kita tidak hanya membahas kabar baiknya saja, tapi juga realita yang harus kita hadapi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Dan kesalahan yang sering dilakukan calon jemaah. Pastikan kamu simak sampai akhir. Dan jangan lupa, subscribe sekarang, karena informasi seperti ini bisa jadi bekal paling berharga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Memasuki bulan Syawal, suasana persiapan Haji 2026 semakin terasa nyata. Hitungan waktu menuju keberangkatan kian dekat. Bahkan diperkirakan hanya dalam beberapa pekan ke depan, kloter pertama jamaah haji Indonesia sudah mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Biasanya, gelombang awal akan mendarat di Madinah, sebelum secara bertahap bergeser ke Mekah mendekati puncak ibadah haji. Namun, perjalanan menuju kepastian ini tidak sepenuhnya mulus. Beberapa waktu lalu, dunia sempat dihadapkan pada ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi ini berdampak langsung pada sektor penerbangan. Sejumlah negara di sekitar Arab Saudi seperti Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Oman sempat menutup operasional bandara mereka. Bahkan, banyak penerbangan internasional terpaksa dibatalkan atau dialihkan demi alasan keamanan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar, terutama bagi calon jemaah haji Indonesia. Muncul pertanyaan yang cukup serius, apakah pelaksanaan Haji 2026 masih aman? Apakah pemerintah akan tetap memberangkatkan jemaah di tengah situasi yang tidak menentu? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Haji adalah perjalanan lintas negara dalam skala besar, yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan. Namun kini, titik terang mulai terlihat. Pemerintah Indonesia telah memberikan kepastian bahwa ibadah haji 2026 tetap akan dilaksanakan. Ini menjadi kabar yang sangat menenangkan sekaligus membangkitkan optimisme bagi jutaan calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun. Artinya, fokus kita kini harus bergeser dari rasa khawatir menjadi kesiapan diri. Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan penuh dalam memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar dan aman. Tidak hanya sebatas perencanaan di dalam negeri, pengawasan bahkan dilakukan langsung di Arab Saudi. Wakil Menteri Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, turun langsung ke lapangan untuk mengecek berbagai aspek penting yang akan dirasakan jamaah. Mulai dari pemondokan, kualitas konsumsi, hingga sistem layanan di lokasi ibadah, semuanya dipantau secara detail. Langkah ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk antisipasi agar tidak terjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya yang sempat menuai kritik dari jamaah. Selain itu, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi juga terlihat semakin solid. Salah satu indikatornya adalah kelancaran proses administrasi, khususnya dalam penggunaan sistem nusuk, yang menjadi platform utama pengelolaan data jamaah haji. Indonesia bahkan mendapat apresiasi karena dinilai cepat dan tepat dalam melakukan input data, sehingga meminimalisir kendala teknis di lapangan. Kabar baik lainnya datang dari proses penerbitan visa. Hampir seluruh visa jamaah haji Indonesia telah selesai, termasuk yang sebelumnya sempat terkendala masalah biometrik. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem pengurusan dokumen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berbagai indikator tersebut, bisa dikatakan bahwa dari sisi teknis dan administratif, persiapan Haji 2026 berada dalam kondisi yang cukup matang. Namun, pertanyaannya sekarang,
Apakah kesiapan ini sudah seimbang dengan kesiapan pribadi setiap jamaah? Tapi disinilah poin penting yang seringkali luput dari perhatian banyak calon jamaah. Ketika semua urusan teknis sudah beres, visa sudah terbit, tiket sudah di tangan, hotel sudah disiapkan, muncul perasaan aman yang kadang berlebihan. Seolah-olah, semuanya sudah selesai. Padahal justru di titik inilah potensi masalah sering muncul. Banyak jamaah tanpa sadar terlalu bergantung pada sistem. Mereka merasa cukup ikut alur, tanpa benar-benar mempersiapkan diri secara pribadi. Ini yang perlu kita kritisi secara jujur. Karena realitanya, haji bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah ibadah fisik dan mental yang sangat berat. Pemerintah memang sudah bekerja maksimal, mengurus logistik, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kesiapan diri kita sendiri. Tidak ada petugas yang bisa menggantikan langkah kaki kita saat harus berjalan jauh. Tidak ada pembimbing yang bisa memindahkan rasa lelah dari tubuh kita. Dan tidak ada sistem yang bisa memaksa kita khusyuk dalam beribadah. Jika dari sekarang kita tidak melatih diri, maka besar kemungkinan kita akan kaget saat tiba di tanah suci. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah jadi tidak maksimal, mudah lelah, bahkan ada yang hanya fokus bertahan secara fisik, bukan lagi menikmati ibadahnya. Disinilah pentingnya mengubah pola pikir, bahwa haji bukan hanya tentang berangkat, tapi tentang seberapa siap kita menjalaninya. Inilah bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan. Mayoritas calon jamaah haji sibuk mempersiapkan hal-hal teknis, koper, pakaian ihram, sandal, hingga obat-obatan. Semua itu memang penting, tapi sayangnya banyak yang lupa satu hal mendasar, kebiasaan hidup sehari-hari. Padahal, di tanah suci nanti, ritme hidup akan berubah total. Bayangkan saja, Anda harus bangun jauh lebih awal, bahkan sebelum pukul 3 pagi. Aktivitas ibadah berlangsung hampir tanpa jeda. Belum lagi jarak tempuh yang tidak sedikit. Dari hotel ke Masjidil Haram saja bisa membutuhkan jalan kaki cukup jauh, meskipun ada shuttle bus. Dan yang sering tidak disadari, kondisi di sana tidak sama dengan di Indonesia. Cuaca ekstrim, kerumunan jutaan manusia, serta jadwal ibadah yang padat akan menguras energi secara fisik dan mental. Disinilah masalah mulai muncul. Banyak jamaah yang akhirnya kelelahan di hari-hari awal. Tubuh kaget karena tidak terbiasa. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya lebih banyak istirahat di hotel daripada beribadah di masjid. Sangat disayangkan, karena kesempatan haji itu mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Maka dari itu, persiapan terbaik bukan hanya soal apa yang dibawa, tapi bagaimana kita membentuk kebiasaan dari sekarang. Mulai latih tubuh, atur waktu, dan biasakan diri dengan pola hidup yang mendekati kondisi di tanah suci. Karena pada akhirnya, yang menentukan kuat tidaknya kita menjalani ibadah haji, bukan koper kita, tapi kesiapan diri kita sendiri. Persiapan haji tidak cukup hanya dengan niat dan semangat, tapi juga harus dibarengi latihan fisik dan mental yang konsisten. Kabar baiknya, latihan ini tidak perlu rumit, yang penting adalah disiplin dan dilakukan mulai sekarang. Pertama, biasakan bangun lebih awal, sekitar pukul 2 hingga 3 pagi. Ini penting karena di tanah suci nanti, waktu terbaik untuk ibadah seperti tahajud dan persiapan sholat subuh dimulai sangat dini. Jika tidak dibiasakan, tubuh akan terasa berat dan sulit beradaptasi. Kedua, latih tubuh dengan berjalan kaki setiap hari. Mulailah dari jarak ringan, misalnya 1 km, lalu tingkatkan secara bertahap hingga 3 km atau lebih. Ini bukan sekadar olahraga, tapi simulasi nyata kondisi di Makkah, di mana jamaah akan banyak berjalan kaki, bahkan setelah turun dari shuttle bus. Ketiga, bangun kebiasaan zikir di sela aktivitas. Saat berjalan, menunggu atau beristirahat, biasakan lisan tetap mengingat Allah. Ini akan membantu menjaga fokus ibadah saat di tanah suci nanti. Intinya, latihan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Semakin terbiasa dari sekarang, semakin ringan ibadah yang akan dijalani nanti. Hal lain yang sering dianggap sepele, tapi justru berdampak besar saat haji adalah pola makan dan kemampuan beradaptasi dengan makanan. Banyak jamaah yang awalnya semangat,
tapi setelah beberapa hari mulai mengeluh. Alasannya sederhana, makanan tidak sesuai selera. Ada yang bilang terlalu hambar, terlalu manis, atau tidak seperti masakan rumah. Padahal, ini bukan soal enak atau tidak enak. Ini soal kesiapan mental kita menerima kondisi di lapangan. Di Tanah Suci, makanan disiapkan untuk ribuan jamaah dari berbagai daerah, dengan latar belakang rasa yang berbeda-beda. Jadi sangat wajar jika rasanya tidak selalu sesuai lidah kita. Disinilah pentingnya latihan dari sekarang. Biasakan untuk tidak pilih-pilih makanan. Apa yang ada itulah yang kita makan. Latih diri untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kalau kita terus bergantung pada selera, justru kita sendiri yang akan kesulitan. Selain itu, atur pola makan. Jangan berlebihan, tapi juga jangan sampai kurang. Dan yang paling penting, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus. Karena di cuaca ekstrim yang bisa mencapai 40 derajat lebih, dehidrasi bisa datang tanpa disadari. Ingat, makan bukan soal kenikmatan, tapi soal menjaga kekuatan untuk beribadah. Jadi, kita bisa tarik satu benang merah yang sangat jelas. Haji 2026 memang dipastikan tetap berjalan. Semua sistem sudah disiapkan, mulai dari visa, akomodasi, hingga konsumsi jamaah. Dari sisi pemerintah, semuanya terlihat semakin matang dan siap. Namun, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak calon jamaah, bahwa keberhasilan ibadah haji tidak ditentukan oleh seberapa lengkap fasilitas yang kita dapatkan, tetapi oleh seberapa siap diri kita menjalaninya. Banyak orang mampu berangkat ke Tanah Suci, tetapi tidak semuanya mampu menjalani ibadah dengan maksimal. Ada yang kelelahan, ada yang sakit, bahkan ada yang akhirnya tidak bisa menikmati momen ibadah, karena tubuh dan mentalnya tidak siap. Disinilah letak pembeda antara haji yang sekadar gugur kewajiban, dengan haji yang benar-benar mabrur. Persiapan fisik, latihan ibadah, penguatan mental, hingga membangun kebiasaan hidup disiplin, itulah bekal yang sesungguhnya. Karena ketika kaki sudah menjejak di Makkah dan Madinah, waktu tidak bisa diulang. Tidak ada lagi kesempatan untuk berlatih. Yang ada hanyalah kesempatan untuk memaksimalkan setiap detik ibadah. Maka, mulai hari ini, persiapkan diri dengan serius. Karena haji bukan sekadar perjalanan, tapi perjalanan yang menentukan kualitas iman seumur hidup. Semoga Allah mudahkan perjalanan haji kita semua, diberikan kesehatan, kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga atau teman yang akan berangkat haji 2026, karena bisa jadi informasi ini adalah bekal paling penting sebelum mereka menjadi tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.